Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor channel nomor satu itu bermula kameranya begini. Oke teman-teman, mungkin sudah dapat kabar ya bahwasanya pesaing YouTube lagi bubar. Apa itu TikTok Shop? Oke, kita tidak akan membahas, tapi sedikit banyak yang membahas juga ya. Tapi sebagai pertimbangan ya, sebagai pertimbangan, mudah-mudahan ini juga bisa kita atau teman-teman jadikan pembelajaran buat kedepannya. Toh akhirnya juga akan kembali ke YouTube, ya kan? Ada yang bilang dulu YouTube itu susah, lebih enak di platform sebelah, lebih enak di TikTok. Saya sudah bilang, siapa bilang di TikTok itu mudah? Peraturan TikTok itu lebih parah, algoritmanya lebih parah karena sekali lagi dari awal TikTok itu, ya itu algoritmanya memang orientasinya sering berubah-ubah, orientasinya ke langsung cuan, langsung bisnis. Tidak ya memang di YouTube sendiri algoritmanya memang sering berubah-ubah dengan aturan-aturan. Tetapi TikTok lebih parah. Yang awalnya dulu mungkin teman-teman sering sekali video yang FYP itu, FYP ya, itu adalah video-video yang memang menghibur. Setelah itu beralihlah ke live. Akhirnya algoritma didorong ke live semua. Setelah live punya banyak follower, punya banyak subscriber, yang disodorkan apa? Yang jualan, algoritmanya diseret ke yang jualan. Jadi yang dulu-dulu itu sudah sering atau tampil di beranda teman-teman, akhirnya jarang sekali ya. Jadi dalam satu minggu itu memang luar biasa. Dan orientasinya memang bisnis, cuan. Pokoknya yang menghasilkan cuan bagi TikTok, itulah algoritmanya bakal didorong ke sana. Tetapi YouTube ini masih walaupun ada dalam tanda kutip memang unsur bisnis, tetapi ya tidak separah TikTok juga. Dan akhirnya setelah TikTok Shop ya, orang nge-TikTok atau orang di platform sebelah itu orientasinya apa? Ya pasti semuanya juga TikTok sendiri bisnis, teman-teman bisnis juga, termasuk di YouTube ini muaranya kemana sih semua? Cuan. Pasti. Karena memang ini hadir ya, menyediakan tempat untuk teman-teman. Itu ya memang untuk cuan, teman-teman sendiri. Tujuannya juga cuan. YouTube sendiri juga muaranya cuan juga. Semuanya ujung-ujungnya duit dia. Ujung-ujungnya duit juga. Tapi dengan cara-cara tentunya, misalnya ya di TikTok sendiri, coba bayangin teman-teman, kalau seandainya para kreator TikTok ini pada beralih ke YouTube, apa yang terjadi? Mungkin teman-teman yang saat ini baru mulai, itu apakah bisa kalah bersaing dengan mereka? Bisa jadi. Alasannya mas, bro, TikTok ini memang saat hadir aja, atau akhir-akhir ini memang merubah peradaban, ya, merubah peradaban artinya dari orang yang biasa-biasa saja, ibu-ibu yang biasa saja itu bisa menjadi setengah gila loh. Ya mereka yang tadinya memang biasa-biasa saja dijadikan sebagai hiburan, makin kesini kreatornya itu makin gila. Dan memang cenderung gila, nekat gitu loh. Jadi kalau misalnya pada pindah platform misalnya ke YouTube, apa yang terjadi? Kalau orientasinya cuan loh ya, dalam tanda kutip, kalau memang orientasinya cuan, YouTube ini masih platform media sosial yang cukup menjanjikan sebenarnya untuk kedepannya ya. Tetapi ya itu terserah mereka lah ya mau pindah ke YouTube. Tapi harapan ke sana kan pasti ada. Tetapi kalau teman-teman itu bisa menempatkan posisi sebenarnya dan bisa ngimbangin, sekali lagi ya media sosial harus gila, teman-teman harus gila juga. Artinya terus belajar saja, pasti akan mendapatkan juga apa yang teman-teman inginkan sebenarnya. Cuma kan yang merasa susah, bukan susah, nggak ada yang susah. Dari dulu Insan Tutor selalu mengatakan tidak ada yang susah. Yang ada itu teman-teman itu kebanyakan ngeluh, bukan susah. Ngeluhnya dikurangin. Yang ngeluhnya dikurangin. Yang kemarin-kemarin coba. Tapi tentunya yang harapan misalnya ya TikTok Shop ini jadi ditutup.
harapan cuan dari TikTok itu apa? Iya, dari kegilaan kreatornya, dari saweran. Dan itu ya besar kemungkinan orang itu, kita juga sudah terhipnotis dengan, maksudnya memberikan apa, gift itu saat kita merasa terhibur, saat kita melihat orang ini aneh, orang ini memang setengah gila, ya itu bisa jadi terjadi. Ya sama dengan super thank, super chat, super sticker itu loh. Teman-teman juga nggak mikir-mikir ya, selama itu masih menguntungkan kedua belah pihak, antara kreator dengan subscriber. Ya, YouTube juga untung, pasti untung lah, potong 30% kan. Jadi itu pencapaian sebenarnya. Oke, ya kita kembali lagi dah. Bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung dengan channelnya Insan Tutor, ingin berkembang bersama-sama, silahkan aja di fitur gabung menjadi member. Dan nanti ayo kita sama-sama berkembang di sana. Nanti akan kita jadwalkan sekali lagi, tiap malam minggu kita akan live khusus untuk member. Ya, kita akan bedah channel di sana. Khusus malam minggu kita akan live di channel khusus member. Ya pasti ada yang istimewa, ya pastilah. Ya bedah channel lah. Jadi siapapun di sana yang bertanya, langsung kita bedah channelnya, karena sudah ini ya, sudah bayar bulanan. Tanya langsung bedah, tanya bedah. Jadi mungkin nanti dan yang memberikan support tank tetap akan kita share tiap hari ya di 3 channel. Jadi bisa Insan Tutor, bisa Insan Vlog, atau bisa Akota Raja. Bisa juga channel yang lain, bisa di Project Sapi atau Belly Device. Ya. Oke, itu aja. Pagi-pagi kita udah ngoceh nggak jelas, malah membahas TikTok, tapi ya nggak masalah lah, orang hiburan apapun bisa menjadi konten. Selama itu memberikan sebuah informasi ke teman-teman dan juga bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Mungkin yang saat kemarin sering bermain TikTok dan menganggap di TikTok itu lebih mudah. Kalau kemudahan aturan ini sebenarnya paling mudah itu YouTube. Walaupun sebagian orang itu bilang aturannya berubah-ubah YouTube, masih lebih mudah aturan YouTube daripada aturan si TikTok. Percayalah itu. Ya. Sekali lagi, aturan-aturan yang dibuat ini lebih mudah aturan-aturan YouTube atau pedoman-pedoman komunitas yang dibuat oleh YouTube. Ini jauh lebih mudah daripada pedoman yang dibuat oleh TikTok. Di YouTube merokok masih bebas. Ya. Kedepannya bagaimana Bang? Nggak mungkin se-ekstrim itu langsung main sikat tutup. Nggak mungkin. Tapi kalau TikTok, nggak. Pokoknya mau kalian ngerokok, mau nggak di kamera ada asap, sikat. Ya. Kalau kalian sudah misalnya pengikutnya sudah banyak, walaupun itu tidak bikin kesalahan, kadang-kadang sikat, banyak intervensi. Ya, banyak intervensi. Intinya sesuatu yang tidak menghasilkan buat TikTok, walaupun itu kadang-kadang kita tidak membuat kesalahan, sikat juga. Semuanya kembali ke algoritma, ya. TikTok itu algoritma itu bukan berdasarkan minat tonton, tapi berdasarkan kepentingan bisnisnya TikTok. Pokoknya walaupun itu kayak di TikTok Shop misalnya, walaupun itu video itu banyak sekali subscribernya, banyak sekali followernya, tetapi kalau tidak menguntungkan TikTok, ya dia akan begitu-gitu saja. Tetapi walaupun sedikit subscriber, sedikit follower misalnya, sedikit pengikut di TikTok, tetapi mau jualan, mau live selama berjam-jam, dan itu menguntungkan TikTok, algoritmanya akan didorong ke sana semua. Selama itu cuan bagi TikTok. Ini kalau di YouTube memang ada seperti itu ya, tetapi tidak se-ekstrim TikTok, tidak se-ekstrim TikTok. Dan apakah ini ada campur tangan YouTube? Bisa jadi, ya, bisa jadi. TikTok ini sudah dilarang lebih dari 20 negara, Bos. Kenapa? Ya dianggap merusak peradaban itu tadi. India sudah, di Australia dilarang. Pokoknya coba baca artikelnya, di beberapa puluh negara sudah dilarang ya, secara permanen. Di Indonesia kan belum.
Di Indonesia masih yang dilarang itu kan hanya TikTok Shop saja. Di India TikToknya sudah nggak boleh keseluruhan. Di Indonesia masih agak ringan lah ya, masih bisa lah penduduk Indonesia gila-gila dikit lah. Tapi untuk sukses memang harus gila. Sehat selalu lah buat teman-teman ya, sukses, salam berkeluarga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.